Auli Azizar dengan NIM 668. Jadi teman-teman, dalam administrasi perkantoran, arsip memegang peranan penting untuk mendukung kelancaran suatu pekerjaan. Salah satu metode penyimpanan arsip yang paling banyak digunakan adalah metode abjad. Pada video kita kali ini, kita akan membahas pengertian, prinsip, langkah-langkah, hingga contoh penggunaan metode abjad. Jadi, metode abjad adalah cara menyimpan arsip dengan mengurutkan dokumen menurut alfabet dari huruf A sampai dengan huruf Z. Tujuan metode ini adalah agar dokumen lebih mudah dicari berdasarkan nama orang, perusahaan, atau lembaga yang berkaitan. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, ada beberapa prinsip dasar penyusunan abjad yang harus dipahami. Yang pertama ada nama diurutkan berdasarkan huruf pertama. Dan yang kedua, jika huruf pertama sama, lanjutkan ke huruf kedua, kemudian huruf ketiga. Dan ketiga ada nama orang diurutkan berdasarkan nama belakang, kecuali aturan kantor menentukan lain. Dan yang keempat, nama perusahaan diurutkan berdasarkan nama resminya. Dan yang kelima, kata seperti CV, PT, atau ID seperti diabaikan jika hanya sebagai identitas bisnis. Sekarang mari kita lanjut ke contohnya. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama surat masuk, surat keluar, kertas buffalo sebagai penunjuk surat masuk dan surat keluar, kertas HVS sebagai pembatas dan juga map Snell Hector. Lalu perforator, sticky note, dan yang terakhir ballpoint. Selanjutnya kita akan mengindeks dari surat masuk terlebih dahulu. Yang pertama ada PT Sheila Bakery yang menggunakan kode BA. Lalu yang kedua ada Toko Berjaya yang menggunakan kode BE. Yang ketiga PT Mekar Bumi yang menggunakan kode BU. Lalu yang keempat Lapan Castle menggunakan kode CA. Langkah selanjutnya, kita akan membuat daftar klasifikasi arsip berdasarkan huruf urutan alfabet dari huruf A sampai huruf Z seperti berikut ini. Yang pertama ada nama perusahaan, unit 1, unit 2, unit 3, dan kode. Dari surat pertama, dari PT Sheila Bakery berarti nama perusahaannya PT Sheila Bakery, unit 1 Bakery, unit 2 Sheila, dan unit 3 PT. Kodenya BA diambil dari kata bakery. Begitu pula untuk surat selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengindeks surat keluar. Untuk surat keluar berdasarkan nama perusahaan yang akan kita tuju, yaitu PT Sheila Bakery, berarti kodenya adalah BA. Lalu Toko Berjaya BE. Lalu PT Mekar Bumi BU. Selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi seperti contoh ini. Yang pertama ada nomor, yang kedua perusahaan, yang ketiga unit 1, yang keempat unit 2, yang kelima unit 3, yang keenam kode. Dan pertama ada PT Sheila Bakery untuk perusahaan PT Sheila Bakery, unit 1 Bakery, unit 2 Sheila, unit 3 PT, dan kodenya adalah PA. Dan juga seterusnya akan seperti itu. Kita siapkan satu map Snell Hector. Yang pertama kita masukkan pembatas dari kertas HVS berwarna lain terlebih dahulu. Lalu surat dari abjad paling bawah, yaitu S, berdasarkan daftar klasifikasi surat keluar.
Setelah itu kita berikan pembatas lagi untuk membatasi antara kode S dengan kode di atasnya atau kode M. Lalu masukkan surat kode M, begitu seterusnya. Setelah sampai surat kode terakhir yaitu kode B, kita beri pembatas menggunakan kertas HVS berwarna. Lalu kita beri sekertas buffalo sebagai penunjuk surat keluar. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk surat masuk. Yang pertama yaitu kita akan memasukkan kertas HVS berwarna terlebih dahulu. Lalu dilanjut memasukkan surat masuk yang pertama dari abjad yang terbawah, yaitu abjad dengan kode S. Lalu kertas HVS berwarna lagi, dilanjut surat masuk dengan kode M. Lakukan hal yang sama sampai dengan abjad teratas. Selanjutnya, pada setiap pembatas kita berikan sticky note sampai dengan pembatas yang paling akhir. Begitu pula dengan surat, kita beri juga sticky note sampai dengan surat paling akhir. Lalu sticky note warna biru kita beri kode huruf B, C, H, K, M, lalu yang terakhir S. Untuk sticky note warna oranye kita beri kode sesuai kode klasifikasi, yaitu BA, BE, BU, CA, HA, KE, MI, MO, SE, dan yang terakhir ST. Selanjutnya untuk surat keluar kita lakukan hal yang sama, yaitu menempelkan sticky notes dengan warna yang berbeda pada setiap pembatas dan juga surat keluarnya. Selanjutnya, kita akan menulis kode pada sticky notes. Untuk sticky notes warna hijau, kita tulis alfabet, sedangkan sticky notes warna pink, kita tulis untuk kode sesuai klasifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Setelah semua surat masuk dan tertata dengan rapi, kita masukkan cover yang bertulis keterangan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Lalu jangan lupa kita tutup kembali agar surat tidak berserakan. Untuk surat masuk ada di depan. Lalu kita cek apakah sudah benar sesuai klasifikasi. Yang pertama BA. Nah, suratnya juga dari bakery sudah benar. Untuk yang belakang surat keluar kita cek juga.
terakhir.